Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Lira Mufti Azhari Isnani, berasal dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, bidang ilmu kesehatan masyarakat, salah satu peserta pelatihan pekerti yang diadakan oleh Universitas Untirta. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat sebuah video terkait tugas yang telah diberikan oleh salah satu pengajar pada pelatihan pekerti tersebut, yakni Dr. Sahibuddin Said LSI, yakni merangkum atau membuat rangkuman terkait materi yang sudah beliau sampaikan pada pelatihan. Saya sudah merangkum materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Terkait strategi pembelajaran. Jika kita baca judul dari materi ini, tentunya kita dapat lihat begitu terdapat dua suku kata di sini terkait strategi dan pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada konsep teoritisnya, kita sangat biasa sekali mendengar apa sih strategi. Ya, ternyata strategi itu tidak hanya dijalankan atau dilaksanakan pada olahraga, gitu. Ternyata pada proses pembelajaran, mengajar juga menggunakan strategi. Ya, kalau kita orang awam berpikir strategi itu adalah cara gitu, untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kita berbicara tentang olahraga, otomatis ada strategi, ada pola-pola yang digunakan untuk membuat sebuah goal. Nah, pembelajaran juga seperti itu. Pembelajaran, proses pembelajaran tersebut juga ternyata membutuhkan sebuah strategi. Ya, tentunya nanti strategi apa yang kita gunakan dalam proses pembelajaran kita akan bahas pada materi kali ini. Ya, bagaimana nantinya materi yang ingin kita sampaikan itu, bahan ajar yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada peserta didik kita. Jadi kita ada dua tujuan di sini. Tujuan umumnya peserta didik kita harapkan mampu memahami apa itu strategi pembelajaran, kemudian nanti dapat mengembangkan strategi pembelajaran itu sendiri. Tujuan khususnya adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Baik, kita masuk pada definisi. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa saja ada dua suku kata di sana, strategi dan pembelajaran. Strategi itu sendiri menurut definisinya adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Artinya apa? Strategi itu sudah kita susun sedemikian rupa, ya, mulai dari gagasan, begitu. Ya, gagasan itu apa? Ya, masih konsep, gitu ya. Sudah disusun strateginya, ya. Bagaimana konsepnya kita susun, perencanaannya kita susun, dan bagaimana eksekusi, ya, juga sudah kita susun. Begitu. Jadi mungkin kita bisa katakan adalah ada pre-nya, ya, ada prosesnya, ada output-nya atau post-nya, ya, dalam proses pembelajaran. Jadi sudah disusun di situ. Apa yang kita lakukan sebelum mengajar, apa yang kita lakukan saat mengajar, dan apa yang kita lakukan setelah mengajar. Kira-kira mungkin seperti itu, gitu ya. Kemudian pembelajaran, ya, berdasarkan Undang-Undang 12 nomor tahun 2012 pasal 1 ayat 12 gitu. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Artinya di sini ada komunikasi antara si pemberi, ya, penyampai, yakni dosen, kemudian penerima, ya, ada proses komunikasi di sini. Penerimanya adalah mahasiswa, ya, kemudian dengan lingkungan belajar. Disampaikan di sini ada sumber pada suatu lingkungan belajar, ya. Kalau kita sumbernya mungkin nanti bisa disampaikan oleh dosen,
pustaka, kemudian lingkungan belajarnya itu seperti lokasi, ya, ada wadah begitu yang terjadi, ya, wadah belajar, begitu ya. Bisa dikatakan itu kampus, kelas mengajar. Kalau sekarang zaman pandemi ini ya media pembelajaran seperti ini, Zoom, ya, Google Classroom, atau aplikasi-aplikasi lain yang mendukung proses pembelajaran ini. Gitu. Kita ketahui hari ini proses belajar mengajar nggak hanya di kelas saja, kena situasi gitu ya. Nah, tadi kita sampaikan ada interaksi antara dosen, pendidik, ya peserta didik dengan dosennya. Gitu. Dosen itu siapa sih? Gitu ya. Berdasarkan definisi, dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di sini kita lihat dosen itu bertugas untuk menyampaikan, ya, disampaikan apa yang sudah ada dalam konsep teori begitu, kemudian dikembangkan dan menyebarluaskan lewat apa? Lewat tridharma, ya, tridharma pendidikan yang sama-sama mungkin bagi dosen sudah sangat familiar sekali. Gitu. Dosen punya tugas melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Gitu. Sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2012. Gitu. Jadi inilah seorang dosen, ya, pendidik profesional. Kapan sih seorang dikatakan dosen begitu ya? Nah, berdasarkan referensi yang saya baca, kualifikasi seorang dosen itu minimal seseorang yang sudah menamatkan pendidikan magister, ya, minimal ya, bagusnya juga doktor ya. Berdasarkan isu yang saya dengar juga ke depan, dosen itu wajib S3. Kemudian tadi ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Ya, mahasiswa itu siapa? Adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Ya, S1, S2 dia dikatakan seorang mahasiswa. Ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran. Pembelajaran itu adalah ya kegiatan ya, antara dosen yang terprogram dalam desain instruksional untuk membuat peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Ya, di sini kita dapat ya kegiatan, ya kegiatan antara dosen, mahasiswa dalam sebuah program yang telah disusun, ya, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Sumber belajar ini apa? Media-medianya, gitu ya, disiapkan. Berdasarkan definisi lain adalah sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen, meliputi tujuan, bahan ajar, peserta didiknya siapa, dosennya siapa, metodenya bagaimana, media yang digunakan apa, kemudian sampai kepada bagaimana cara mengevaluasi. Ya, evaluasi dari proses pembelajaran itu tersebut. Apa yang dievaluasi? Kemampuan kognitif, efektif, afektif, psikomotor. Ya, agar apa? Ya, peserta didik kita menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen dan pendidiknya. Gitu. Nah, kemudian definisi lain menurut Zainal Arifin, pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen dengan mahasiswanya, ya, yang ada di kelas. Ya, berdasarkan Arifin ya, pada tahun 2019 di kelas. Gitu ya. Tapi hari ini tidak bisa kita gunakan seperti itu. Ya, bisa mungkin kelasnya kelas virtual. Gitu ya. Dihadiri secara fisik oleh dosen untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Ya, itu definisi pembelajaran menurut Zainal Arifin. Ya, sekarang kita bahas terkait strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu definisinya adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajarnya, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Itu menurut Etin Solihatin.
Kalau menurut Darmansyah pada tahun 2010, strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran, menyampaikan pelajaran, dan mengelola kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sumber daya belajar yang digunakan oleh dosen guna menunjang terciptanya proses pembelajaran efektif dan efisien. Kemudian dapat kita simpulkan, strategi pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran dalam membantu usaha belajar peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang efektif, efisien untuk mencapai tujuan. Jadi strategi pembelajaran itu adalah ya prosedur yang kita lakukan, kita siasati sedemikian rupa bagaimana nantinya kita melakukan pengajaran, ya, yang mulai dari bahan ajar, ya, bagaimana caranya, ya, untuk apa? Untuk proses pembelajaran yang akan kita lakukan itu efektif dan efisien. Ya, kenapa harus efektif dan efisien? Ya, karena nggak perlu bertele-tele. Apa yang kita sampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, ya tercapai, tidak perlu sampai kemana-mana. Ya, jadi melalui strategi pembelajaran inilah kita susun, begitu. Agar apa? Nanti materi yang kita sampaikan kepada peserta didik kita tuh langsung nyampe, gitu. Kenapa penting strategi pembelajaran? Karena strategi pembelajaran berhubungan dengan quality pendidikan di Indonesia maksudnya. Ya, kenapa harus diatur sedemikian rupa? Ya, jika proses pendidikannya tidak berjalan dengan baik, akan berhubungan langsung dengan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Jadi semakin baik pendidikan di Indonesia, maka sumber daya manusianya akan baik pula. Ya, kenapa gitu? Ya, sumber daya manusia akan mempengaruhi negara, ya keberhasilan sebuah bangsa. Begitu. Kalau sumber daya manusianya jelek, bagaimana Indonesia akan berkembang? Ya, gitu. Jadi makanya perlu pemerintah memikirkan, ya mementingkan beberapa unsur pendidikan. Ya, bagaimana peserta didik itu sendiri, ya mungkin diberikan beasiswa, pendidik itu sendiri juga diberikan beasiswa, software yang digunakan untuk proses pembelajaran itu digunakan, manajemen sarana prasarana dilengkapi. Agar apa? Pendidikan di Indonesia, sumber daya manusia di Indonesia kualitasnya bagus, baik, mampu bersaing dengan dunia internasional. Ya, aset kita yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Ya, kita nggak perlu hire orang dari luar negeri untuk membangun Indonesia. Cukup memperbaiki sistem pendidikan Indonesia, meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, nantinya akan secara langsung meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia tentunya. Ya, sumber dayanya ya mahasiswa, dosen, ya masyarakat itu sendiri, ya harus ditingkatkan, harus diperhatikan ya kualitasnya. Gitu. Apa pentingnya strategi pembelajaran? Tentu saja strategi pembelajaran ini memberikan kita acuan, ya acuan landasan begitu. Apa yang akan kita lakukan nanti ketika proses pembelajaran itu kita lakukan, ya kemudian mencapai tujuan pembelajaran, ya bagaimana cara menarik minat belajar peserta didik, ya kita identifikasi tentunya. Kemudian pentingnya strategi pembelajaran itu adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik kita untuk ya paham tentang bahan ajar atau apa yang kita sampaikan. Ada beberapa macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Ya, apa ini? Ya, strategi pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Oke, contoh pembelajarannya apa? Ya, tanya jawab. Ini proses tanya jawab yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswanya. Gitu ya. Kemudian strategi pembelajaran kedua yaitu strategi pembelajaran ekspositoris. Ya. Strategi pembelajaran ini menekankan pada pemberian pengetahuan, ya,
secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa. Ya, diharapkan dari si strategi ini ya mahasiswa menguasai pelajaran, ya, materi dengan optimal dan efektif. Ya. Jadi di sini tuh dosen 100% ya memberikan materi aja, gitu. Menyampaikan seperti yang saya lakukan saat ini, menyampaikan tanpa ada feedback, gitu, tanpa menanyakan pendapat atau apa namanya pemahaman yang mungkin mendengarkan pada saya. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah, yang biasanya studi kasus, gitu ya. Ya, beberapa kegiatan pembelajaran menunjukkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Ya, yang didasarkan psikologi kognitif yang dapat dibebaskan asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku. Ya. Jadi ada masalah, ya studi kasus, gitu, dicari permasalahan, jalan keluarnya. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Ya. Nah, ini adalah strategi pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa berupa tugas kelompok, ya, ya, untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Ya. Ya, bisa melalui kelompok kecil. Ya. Nah, dari strategi pembelajaran ini juga tentunya mahasiswa atau peserta didik kita akan berkumpul dari berbagai ras, ya, jenis kelamin, sehingga di sini juga mereka akan belajar teamwork, bagaimana berkomunikasi dengan orang, ya, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kita harapkan di sini juga ada reward dari tenaga pengajarnya, ya. Jadi akan kelihatan di sana. Kemudian yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Ya, jadi strategi pembelajaran ini mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswanya, gitu ya. Nah, di sini materi yang disajikan dapat ya berupa bimbingan mahasiswa, ya, melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai mahasiswa itu sendiri, gitu ya. Nah, agar strategi pembelajaran ini diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal, penting ya pihak lembaga pendidikan itu menyiapkan, ya, fasilitas-fasilitas yang ada, agar dapat digunakan. Ya, pada saat ini ya, mungkin jaringan internetnya harus bagus, gitu. Karena kita sudah belajar melalui online, ya media yang digunakan adalah Zoom, begitu. Ya, membutuhkan kekuatan internet yang baik, gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah tidak pandemi, artinya kelas-kelas yang ada harus mungkin direnovasi, diciptakan dengan belajar yang nyaman, gitu. Kemudian kita akan bahas terkait karakteristik proses pembelajaran. Ya, di sini ada 6 karakteristik. Yang pertama interaktif, yang namanya interaktif. Ya, ada proses komunikasi dua arah, begitu. Kemudian diharapkan dalam proses pembelajaran itu ada tanya jawab, ada minta pendapat, begitu yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau dosen. Kemudian ada karakter berikutnya adalah inspiratif, menginspirasi mahasiswa itu. Kemudian menyenangkan, ya jadi proses pembelajaran itu harus menyenangkan, ya, jangan diciptakan sebuah lingkungan yang horor, ya. Udahlah materinya perkuliahannya sulit, kemudian dosennya tegang, begitu, sehingga tidak menyenangkan, sehingga ilmu yang disampaikan tidak pas, begitu. Jadi seorang dosen hendaklah mungkin punya selera humor, sedikit selera humor, begitu, agar tidak kaku banget dalam menyampaikan pembelajaran. Kemudian menantang, ya menantang, memberikan anak-anak kita sebuah tantangan untuk menguasai atau untuk berprestasi lebih dibandingkan teman-temannya, begitu. Kemudian memotivasi, ya memberikan motivasi pada peserta didik untuk aktif, ya dalam melakukan perkuliahan. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Benar ya, gitu. Jadi jangan misalnya kita berikan tugas kelompok kepada mereka, mereka mungkin mengeksplor bahan presentasinya dengan baik, kemudian karena kita nggak suka seperti itu, jadi kita marah, nggak boleh seperti itu. Jadi minat bakat mahasiswa itu harus diidentifikasi, harus diberikan ruang, harus diberikan kesempatan untuk itu. Sehingga apa? Mereka lebih mencintai
dirinya, gitu, terkait hobinya, bakatnya dalam melakukan proses pembelajaran. Ada 3 ranah ya yang harus dikuasai oleh mahasiswa menurut Bloom dan Caldwell, ya, kognitif, psikomotorik, afektif. Ya, kognitif. Ya, kognitif dibagi menjadi 6 tingkatan. Terkait apa? Pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Diharapkan mahasiswa itu punya kognitif yang baik terkait 6 hal ini. Ya, diharapkan seperti itu. Mereka tidak hanya menghafal, tapi juga memahami. Ya, juga bisa mencari masalah. Ya, bisa menjabarkan, serta bisa mencari ide-ide baru terkait mungkin ada permasalahan yang ada. Itu harapan dari Bloom dan Caldwell terkait kognitif. Gitu ya. Kemudian psikomotorik ada 5 tingkatan: meniru, menggunakan, ketepatan, perangkaian, naturalisasi. Ya, jadi tidak hanya kognitif, yang juga psikomotorik perlu mengetahui. Ya, psikomotorik untuk mahasiswa kesehatan itu perlu. Ya, contohnya akan melakukan injeksi, melakukan menyuntik begitu ya. Dia tidak mungkin hanya kognitif saja. Oh, dia tahu teori menyuntik, tapi tidak bisa menirukannya. Itu tidak seperti itu yang diharapkan. Gitu. Kemudian afektif, ya, dia mampu mengenali, merespon, mampu menghargai, gitu, pengorganisasian pengalaman. Ya, teori dari Bloom yang diharapkan kognitif, afektif, serta psikomotorik. Oke, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam proses strategi pembelajaran ini. Semoga para penonton dapat mengambil beberapa hal penting terkait strategi pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.